Berikut adalah tampilan pertama aplikasi Zahir saat dibuka. Karena kita akan membuat file Zahir PT Loka Komputer yang baru, maka pada menu utama kita akan memilih membuat data baru. Kemudian akan tampil halaman informasi perusahaan. Isi data awal perusahaan sesuai dengan data yang telah disediakan pada dokumen informasi perusahaan seperti nama, alamat, kota negara, dan kode pos. Jika ada data yang tidak ada, maka boleh dikosongkan lalu klik lanjutkan. Pada halaman periode akuntansi, bulan diisi dengan periode bulan transaksi yang akan dicatat. Tahun diisi sesuai dengan tahun periode yang akan dibuatkan laporan keuangannya. Tutup buku akhir tahun diisi dengan bulan tutup buku periode akuntansi perusahaan yang biasanya dapat diketahui pada dokumen informasi atau kebijakan perusahaan. Buat chart of account standar. Jika di checklist, berarti kita akan menggunakan akun-akun yang telah disediakan aplikasi Zahir. Hanya tinggal kita edit, hapus, atau buat baru beberapa akun yang tidak sesuai. Namun, jika tidak di checklist, artinya kita akan membuat baru sendiri sepenuhnya akun-akun yang akan digunakan. Kemudian lokasi dan nama file. Tempatkan file sesuai yang diinginkan. Pada saat memberi nama file Zahir, tempatkan kursor di depan tanda bintang, lalu ketikkan nama file yang diinginkan, kemudian hapus tanda bintang. Di sini, kita perlu mengingat bahwa yang dihapus hanya tanda bintang saja. Setelah semuanya selesai, maka klik lanjutkan. Halaman departemen dan kode akun adalah untuk perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi atau bagian akuntansi. Namun pada kasus PT Loka, karena tidak ada informasi departemennya, maka departemen number tetap dinolkan, lalu klik lanjutkan. Akan muncul konfirmasi akhir untuk pembuatan data awal perusahaan. Jika semuanya sudah benar dan sesuai, maka klik proses. Lalu akan muncul jenis usaha. Pilih jenis usaha yang sesuai dengan yang dijalankan perusahaan, lalu lanjutkan. Kemudian pilih yes, lalu tunggu proses datanya. Jika muncul halaman seperti ini, maka pilih OK. Selanjutnya adalah pengaturan mata uang fungsional. Diisi sesuai dengan mata uang yang digunakan perusahaan tempat perusahaan beroperasi, lalu lanjutkan. Kemudian muncul pengaturan mata uang asing. Biasanya digunakan jika perusahaan melakukan penjualan di luar negeri atau memiliki cabang di luar negeri. Jika tidak ada, maka tidak usah ada yang diubah pada halaman ini, lalu klik lanjutkan, kemudian selesai, lalu akan tampil menu utama Zahir. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memodifikasi akun. Pada modul data-data, pilih data rekening. Karena format nomor akun yang disediakan dengan format nomor akun yang digunakan PT Loka berbeda, maka terlebih dahulu kita mengatur konfigurasi kode rekening pada menu setup, lalu setup program, kemudian pilih data rekening, dan ubah format nomor akun sesuai yang digunakan perusahaan, kemudian rekam. Jika sudah, maka kita dapat membuka kembali data rekening pada modul data-data dan akan terlihat bahwa format nomor akun sudah terubah. Selanjutnya, kita sudah bisa membuat akun, mengedit, dan menghapus akun. Untuk mengedit akun, klik kanan akun yang ingin diedit, lalu pilih edit. Bisa juga dengan mengklik tombol edit yang ada di ujung kiri bawah. Ubah kode dan nama akun yang sesuai, lalu klik rekam untuk menyimpan perubahannya. Lakukan hal yang sama pada setiap akun-akun yang akan diedit. Untuk membuat akun baru, pilih tombol baru atau klik kanan dan pilih baru, lalu tentukan klasifikasi akun yang akan dibuat. Masukkan nomor akun dan nama akun. Kas atau bank dicentang jika akun yang dibuat berkaitan dengan bank. Kolom tidak aktif dicentang jika akun yang dibuat tidak digunakan untuk sementara, sehingga tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi jika dicentang. Lakukan hal yang sama pada setiap akun yang dibuat. Untuk menghapus akun, klik akun yang ingin dihapus lalu pilih tombol hapus. Bisa juga dengan cara klik kanan akun lalu pilih hapus. Lakukan hal yang sama pada setiap akun yang ingin dihapus. Selanjutnya adalah mengatur akun pajak.
Caranya pilih modul data-data lalu data pajak, kemudian edit VAT menjadi PPN dengan keterangan pajak pertambahan nilai. Akun beli diisi dengan PPN income atau VAT in, dan akun jual diisi dengan PPN outcome atau VAT out. Setelah itu rekam dan selesai. Kemudian mengatur akun penting, yaitu akun yang digunakan dan dikendalikan oleh sistem untuk membuat jurnal suatu transaksi secara otomatis. Pilih setting, lalu akun penting, kemudian lanjutkan. Ongkos kirim pembelian diisi dengan akun freight in atau biaya angkut pembelian. Jika tidak ada, maka pilih akun cost of goods sold. Ongkos kirim penjualan diisi dengan akun freight out. Jika tidak ada, maka cukup pilih akun penjualan. Potongan pembelian. Jika tidak ada akun potongan pembelian karena perusahaan menggunakan metode perpetual, maka pilih akun cost of goods sold. Potongan penjualan diisi dengan akun sales discount atau potongan penjualan. Denda keterlambatan beli diisi dengan cost of goods sold karena tidak ada akun late fee paid. Denda keterlambatan jual diisi dengan akun sales karena tidak ada akun late fee collected. Laba tahun berjalan tetap digunakan laba tahun berjalan atau current year earning. Laba ditahan juga tetap digunakan laba ditahan atau retained earning. Pengimbang neraca dengan akun historical balancing. Komisi penjualan, karena tidak ada akun komisi penjualan, maka diisi dengan akun beban gaji atau wage and salaries expense sebagai beban untuk imbalan atas penjualan produk yang dilakukan karyawan. Utang komisi penjualan dapat diisi dengan akun utang gaji atau wage and salaries payable karena tidak ada akun utang komisi penjualan pada PT Loka Komputer. Kemudian selesai. Selanjutnya adalah tahapan menginput saldo awal akun. Pilih menu setting lalu saldo awal akun. Pada bagian ini, saldo akun yang diinput hanya akun kode 1-3. Adapun akun 4-9 diisi lewat jurnal umum. Isi saldo akun sampai 3 sesuai dengan saldo normalnya. Jangan lupa untuk menambahkan tanda minus di depan saldo untuk jenis akun kontra seperti cadangan kerugian piutang dan akumulasi. Nominal selisih yang tersisa dimasukkan ke akun laba ditahan atau retained earnings. Karena pada PT Loka akun retained earning memiliki saldo di periode sebelumnya, maka selisihnya dimasukkan ke dalam akun income summary. Setelah semua saldo akun sudah diinput, klik rekam dan OK. Selanjutnya kita akan menginput saldo akun 4-9 dengan cara menjurnal. Pilih modul buku besar, lalu transaksi jurnal umum. Isi tanggal dengan 1 Desember 2010 dengan keterangan saldo awal. Kemudian, input saldo awal sesuai dengan saldo normalnya. Selisih yang terjadi dimasukkan ke dalam akun income summary di sebelah debit, karena kita akan menolkan kembali saldo akun income summary. Setelah saldo sudah balance, maka pilih rekam dan kita telah selesai untuk tahapan menginput saldo awal akun. Untuk melihat semua hasil dari saldo yang telah diinput, bisa dilihat pada data rekening, lalu klik saldo agar nominal saldo akun muncul. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan kartu piutang utang. Pilih data-data, lalu daftar nama alamat. Klik baru dan masukkan data customer atau supplier. Ini adalah contoh kartu piutang. ID jika tidak ada, maka boleh kita buat sendiri. Perhatikan tipe, diisi dengan customer, dan term of payment atau syarat pembayarannya. Hari diskon adalah jangka waktu untuk mendapatkan diskon saat membayar. Hari jatuh tempo adalah tenggat waktu pembayaran. Diskon adalah nilai diskon jika membayar di dalam waktu jangka waktu diskon. Selanjutnya, isikan juga alamat customer jika ada pada halaman selanjutnya, lalu rekam. Lakukan hal yang sama untuk setiap customer yang akan dibuatkan kartu piutang. Karena PT Loka juga terdapat penjualan tunai, maka kita buat kartu penjualan tunai. Cukup diisi nama dan ID, kemudian tipe diisi dengan customer seperti ini, lalu rekam. Selanjutnya kartu utang. Langkahnya sama, tinggal kita ubah tipe menjadi vendor. Jangan lupa tetap perhatikan syarat pembayaran yang sesuai. Lakukan hal yang sama pada setiap supplier yang akan dibuatkan kartu utang. Karena PT Loka juga terdapat pembelian tunai, maka kita juga akan buatkan kartu pembelian tunai dengan tipe vendor seperti ini, lalu rekam. Jika semua customer dan supplier telah dibuatkan kartu, maka klik selesai.
Selanjutnya adalah tahapan pembuatan kartu persediaan barang. Pilih data-data, lalu kelompok barang jika perusahaan memiliki beberapa jenis barang. Namun, jika hanya memiliki satu jenis barang, maka tahapan ini boleh dilewati. Berikut contoh untuk membuat kelompok barang. Edit atau buat baru, kemudian isi nama kelompok barang. Bagian kolom gudang tidak perlu diisi. Karena persediaan untuk usaha dagang itu sifatnya dibeli, disimpan, dan dijual, maka kita checklist semuanya pada bagian ini. Akan berbeda lagi kasusnya jika perusahaan manufaktur atau jasa, karena dalam perusahaan tersebut ada barang yang hanya dibeli dan disimpan, dan ada yang hanya dijual. Berikutnya, pilih sistem persediaan yang digunakan perusahaan. Kemudian isi kode akun. Pada kasus PT Loka, harga pokok diisi dengan cost of goods sold, penjualan diisi dengan akun sales, retur diisi dengan sales return, persediaan diisi dengan merchandise inventory, konsinyasi, jika tidak ada, maka boleh tetap menggunakan akun utang konsinyasi, lalu rekam, dan selesai. Selanjutnya adalah membuat daftar persediaan. Pilih data-data, lalu data produk, kemudian klik baru. Masukkan kode dan nama barang, kemudian pilih kelompok barang yang sesuai. Masukkan harga jual pada kolom harga jual. Jangan lupa untuk memberikan kode pajak PPN. Isi stok minimal dan lain-lain jika ada informasi yang diberikan. Supplier, karena hanya terdapat satu supplier, maka pilih supplier tersebut. Satuan dasar pada kasus PT Loka diisi dengan unit, sehingga kita perlu mengganti kode satuannya nanti. Kemudian pada halaman kode akun dan HPP, pastikan semua akun yang dimasukkan sudah sesuai. Lakukan hal yang sama pada setiap persediaan yang dibuatkan kartu. Kemudian rekam dan selesai. Untuk mengubah satuan ukuran pieces menjadi unit, pilih data-data lalu satuan pengukuran. Edit pieces menjadi unit, lalu rekam dan selesai. Maka satuan pengukuran pada kartu persediaan yang tadi kita buat akan otomatis terubah menjadi unit. Selanjutnya adalah tahapan menginput saldo awal piutang, utang, dan persediaan. Untuk saldo awal piutang, pilih menu setting, lalu saldo awal piutang usaha, kemudian klik baru. Pilih nama customer dan isi tanggal piutang. Nomor invoice jika tidak ada, maka boleh kita buatkan sendiri. Kemudian isi saldo piutang. Jangan lupa kembali untuk mengisi syarat pembayaran. Ini adalah contoh syarat pembayaran 2/10 N/30, kemudian rekam. Lakukan hal yang sama untuk setiap saldo awal piutang. Untuk saldo awal utang, langkahnya sama seperti saldo awal piutang, tinggal masuk ke menu setting, lalu saldo awal utang usaha. Untuk saldo awal persediaan juga sama, pilih setting, lalu saldo awal persediaan, kemudian klik baru. Isi kode barang dan stok barang sesuai dengan data perusahaan. Harga pokok satuan diisi dengan harga beli barang. Setelah itu rekam. Lakukan hal yang sama untuk setiap jenis saldo awal persediaan barang. Tampilan keseluruhan saldo barang beserta HPP-nya dapat dilihat pada daftar barang dengan mengklik saldo jika tidak muncul saldonya. Selanjutnya adalah tahap penginputan transaksi. Transaksi pertama pada PT Loka yaitu bukti kas keluar. Untuk mencatat bukti kas keluar yang tidak berkaitan dengan utang piutang dari supplier dan customer, kita masuk ke modul kas dan bank kemudian pilih kas keluar. Isi akun kas yang dipakai cash in bank atau petty cash. Kemudian pilih penerima karena tidak berkaitan dengan supplier dan customer. Maka kita buat baru kartu kasir kas dengan tipe karyawan sebagai penerima kas yang kita keluarkan. Setelah itu, nomor cek atau bukti transaksi, tanggal total kas yang dikeluarkan yang sesuai dengan dokumen transaksi, lalu isi memo berupa keterangan transaksi. Pada kasus ini, PT Loka membayar beban gaji bagian sales, administrasi, dan juga dengan pajaknya. Isi akun-akun yang berkaitan dengan besar nominal yang didebit. Setelah sudah benar semua, kita bisa rekam untuk menyimpan pencatatannya. Lakukan hal yang sama pada setiap bukti kas keluar yang tidak berkaitan piutang, supplier, dan customer. Transaksi selanjutnya adalah mencatat bukti kas masuk. Pilih modul kas dan bank, lalu kas masuk.
Kas masuk digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk yang tidak berkaitan dengan supplier customer piutang utang. Pada kasus ini, PT Loka menerima uang dari pelunasan piutang karyawan. Pilih akun kas yang digunakan untuk menerima, pilih penerima, isi nomor ref dengan nomor bukti transaksi. Jumlah nominal yang diterima dan memo diisi dengan keterangan transaksi yang dilakukan. Pilih akun-akun yang berkaitan dan isi besaran yang akan dikredit, lalu rekam jika sudah benar. Selanjutnya adalah menginput bukti kas keluar untuk pembayaran utang. Nah, kita akan mencoba menginput transaksi ke-7 PT Loka. Pilih modul pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Isi akun kas yang digunakan, pilih nama supplier tempat kita membayar utang. Isi nomor ref dengan nomor bukti transaksi. Kemudian, isi tanggal dan kolom sebesar diisi dengan total jumlah yang akan dibayarkan. Memo diisi dengan keterangan pembayaran utang sesuai tanggal utang yang ingin dibayar. Klik kolom nomor invoice, lalu pilih utang yang ingin dibayarkan yang sesuai dengan nominal dan tanggal utang. Kemudian, kolom tanggal, saldo, diskon, dan jumlah dibayar akan terisi otomatis. Adapun jika terjadi keterlambatan bayar, dapat diisi pada kolom denda yang berada di bawah. Pastikan jumlah dibayar sama dengan jumlah yang ada di bukti transaksi, lalu rekam. Selanjutnya adalah menginput bukti kas masuk untuk penerimaan pelunasan piutang. Nah, kita akan mencoba menginput transaksi ke-8 PT Loka. Pilih modul penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Isi akun kas yang digunakan untuk membayar. Kemudian, pilih nama customer yang membayar. Isi nomor ref dengan nomor bukti transaksi. Kemudian, isi tanggal dan kolom sebesar diisi dengan total jumlah uang yang diterima. Memo diisi dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang sesuai tanggal piutang yang dibayar customer. Klik kolom nomor invoice, lalu pilih piutang yang diterima yang sesuai dengan nominal dan tanggal piutang. Kemudian, kolom tanggal, saldo, diskon, dan jumlah dibayar akan terisi otomatis. Adapun jika terjadi keterlambatan bayar, dapat diisi pada kolom denda yang berada di bawah. Pastikan jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang ada di bukti transaksi, lalu rekam. Selanjutnya, menginput transaksi penjualan. Kita akan mencoba menginput transaksi ke-28 PT Loka. Pilih modul penjualan. Karena ini merupakan penjualan yang sudah akan dikirim barangnya, maka pilih pengiriman barang. Namun, jika masih tahap order atau penawaran, maka pilih sales order atau membuat penawaran harga. Pada submodul pengiriman barang, isi nama pelanggan yang membeli. Nomor faktur diisi dengan nomor faktur di bukti transaksi. Kemudian, isi tanggal yang sesuai. Pada bagian pojok kanan atas ini, karena merupakan penjualan kredit, maka kita hanya menceklis invoice. Jika jasa diceklis, maka transaksi merupakan penjualan jasa. Tunai diceklis jika terjadi penjualan tunai. Setelah itu, klik pada kolom nama barang, lalu isi sesuai jenis barang yang dijual. Jumlah barang yang dijual dimasukkan ke dalam kolom dikirim, lalu kolom harga akan otomatis terisi. Jika terdapat diskon, maka isikan besar diskon yang diberikan, kemudian kolom total akan otomatis terisi. Pastikan kolom pajak terisi dengan PPN. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi tanggal kirim dan syarat pembayaran yang sesuai pada pojok kiri bawah. Isi uang muka penjualan jika ada. Klik tanda panah merah pada kolom uang muka. Lalu isi akun customer deposit atau uang muka penjualan karena terdapat uang muka yang diterima sebelumnya dan dimasukkan ke dalam bukti transaksi penjualan kali ini. Setelah semuanya telah diinput, pilih rekam transaksi. Selanjutnya adalah menginput transaksi retro penjualan. Nah, kita akan mencoba menginput transaksi ke-29 PT Loka. Pilih modul penjualan, lalu retur penjualan.
pilih nama pelanggan yang meminta retur. Isi nomor faktur sesuai dengan bukti transaksi. Biasanya, retur diterima menggunakan bukti memo, nota debit, atau nota kredit. Kemudian, isi tanggal retur yang sesuai dan jangan lupa untuk menceklis invoice, karena barang yang diretur dari penjualan barang secara kredit. Klik kolom nomor barang dan pilih barang yang diretur. Isi jumlah yang diretur pada kolom diretur, harga akan otomatis muncul. Pastikan kolom pajak terisi PPN. Kemudian, isi tanggal pengiriman dan syarat pembayaran yang sesuai. Kemudian, klik kolom debit, kredit, memo, lalu pilih transaksi penjualan yang ingin diretur. Pastikan total setelah pajak sama dengan yang ada di bukti transaksi, lalu rekam. Selanjutnya, menginput transaksi pembelian. Kita akan mencoba menginput transaksi ke-23 PT Loka. Pilih modul pembelian. Karena ini merupakan pembelian yang sudah akan dikirim barangnya, maka pilih penerimaan barang. Namun, jika masih tahap order atau penawaran, maka pilih purchase order atau meminta penawaran harga. Pada submodul penerimaan barang, isi nama supplier. Nomor pembelian diisi dengan nomor faktur di bukti transaksi. Kemudian, isi tanggal yang sesuai. Pada bagian pojok kanan atas ini, karena merupakan pembelian kredit, maka kita hanya menceklis invoice. Jika diceklis jika transaksi merupakan pembelian jasa, tunai diceklis jika terjadi pembelian tunai. Setelah itu, klik pada kolom nama, barang lalu isi sesuai jenis barang yang dibeli. Jumlah barang dibeli dimasukkan ke dalam kolom, diterima lalu kolom harga akan otomatis terisi. Jika terdapat diskon, maka isikan besar diskon yang diterima. Kemudian, kolom total akan otomatis terisi. Pastikan kolom pajak terisi dengan PPN. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi tanggal kirim dan syarat pembayaran yang sesuai pada pojok kiri bawah. Isi uang muka pembelian jika ada. Klik tanda panah merah pada kolom uang muka. Lalu, isi dengan akun deposit paid atau uang muka pembelian karena terdapat uang muka yang diterima sebelumnya dan dimasukkan ke dalam bukti transaksi pembelian kali ini. Setelah semuanya telah diinput, pilih rekam transaksi. Selanjutnya adalah menginput transaksi retur pembelian. Kita akan mencoba menginput transaksi ke-24 PT Loka. Pilih modul pembelian, lalu retur pembelian. Pilih nama supplier, isi nomor pembelian sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian, isi tanggal faktur yang sesuai dan jangan lupa untuk menceklis invoice, karena barang yang diretur dari pembelian barang secara kredit. Klik kolom nomor barang dan pilih barang yang diretur. Isi jumlah yang diretur pada kolom diretur, maka harga akan otomatis muncul. Pastikan kolom pajak terisi PPN. Kemudian, isi tanggal pengiriman dan syarat pembayaran yang sesuai. Kemudian, klik kolom debit, kredit, memo, lalu pilih transaksi pembelian yang ingin diretur. Pastikan total saldo terutang sama dengan yang ada di bukti transaksi, lalu rekam. Selanjutnya, untuk menginput ayat jurnal penyesuaian, langkahnya sama dengan menginput jurnal umum. Pilih buku besar dan transaksi jurnal umum. Isi referensi sesuai dengan nomor bukti memo, dan juga tanggal dan keterangan yang sesuai. Setelah itu, pilih akun-akun yang terkait sama seperti pada saat kita mencatat jurnal penyesuaian secara manual. Setelah itu, pastikan saldo balance 0 lalu rekam. Selanjutnya, laporan keuangan akan otomatis terbuat dan dapat kita lihat pada modul laporan. Pilih jenis laporan yang ingin dilihat. Ini adalah contoh laporan laba rugi dari PT Loka Komputer.